Jadi masalah penghapusan YouTube, video itu setelah tayang dua minggu setelah tayang baru kami tahu itu udah langsung diminta dihapus sebelum ini viral jauh. Ini kan udah berapa lama sekarang? Ini waktu itu kan kejadiannya kalau nggak salah sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran Itu sekitar tanggal 30 Mei antara itu. Tiba-tiba vlog itu ditayangkan itu tanggal 15 Juni. Ya, jadi jauh-jauh sebelum kemarin itu dihack ya, dihapus ya. Iya, sebelum dihapus. Klien Kumalasari dan ini udah meminta itu jauh-jauh supaya itu karena mereka tidak setuju pemberitaan itu. Ya, kita udah keberatan karena kan memang pada saat proses edit kan kita tidak dikonfirmasi kalau itu hasil tayangannya seperti apa. Tiba-tiba kan diupload sekitar tanggal 15 Juni dan pada saat itu saya juga keberatan gitu loh. Waduh, saya bilang nih bahaya nih gitu loh. Mungkin baiknya dihapus saja. Tapi ikan asin ini kita jelaskan ya. Jadi ini kemarin saya baru tanda tangan kuasa dari klien saya ke Pak Gali. Itu kan karena itu yang viral. Saya tanya itu dulu, Pak Gali, ini kan konteksnya ini masalah ini kan yang lagi sangat ditekankan kan masalah ikan asin. Sesungguhnya saya udah nonton dulu itu yang di vlog itu kan. Sesungguhnya apa yang ada dalam hati dan pikiranmu waktu mengatakan bahwa waktu buka kan ini nih peraganya ini kita lihat nih. Waktu saya kata Pak Gali, saya buka tudung saji ikan asin lagi. Besok menunya buka lagi tudung saji ikan asin lagi. Kan itu aja kalau nggak 3 kali itu kan. Jadi yang dimaksud di situ adalah objek makanan yang ada di meja itu adalah ikan asin. Itu keterangan klien saya merasakan. Baru setelah itu ya, oke, kalau begitu, saya siap untuk mendampingi dan belakang tentang kuasa. Kan melihat secara utuh mulai setelah saya belum tentang kuasa, saya dia utuh itu, vlognya itu ya. Tidak ada satu kata pun saya lihat di situ mengarah ke organ intim dari Gali, ya. Kalaupun ada sekarang ini viral, itu ada jadi ke organ intim. Itu adalah yang menurut saya yang adalah penggiringan opini dan suatu pengarahan yang jelas bisa kita buktikan itu. Karena Dada dikit lah. Vanessa. Kesini dong. Vanessa kasih sambutan dong ke anak yatim dong. Udah tadi. Ya, kita belum dapat gambarnya. Bayar dulu. Ya Vanessa. Makan dulu ya. Saya lagi dong Vanessa, saya lagi dong. Vanessa. Makan dulu. Oke, makan dulu ya. Ya, jadi memang ini adalah keinginan dari Vanessa yang dia sampaikan ke saya dan ke teman-teman kuasa hukum. Jadi pada waktu sebelum keluar dari Medaeng, dia sudah sampaikan bahwa hal yang pertama dia pengen lakukan setelah sampai di Jakarta adalah nanti ke makam ibunya. Kedua, dia pengen bikin syukuran dengan anak-anak yatim. Jadi kita penuhin lah hari ini kemauannya dia. Jadi kalau yang saya tahu memang ada chat antara papa dan papanya dengan Vanessa. Yang Vanessa menyampaikan bahwa tidak usahlah karena sudah banyak yang jemput. Cuman memang kalau alasan kenapa mungkin tidak mau papanya, karena mungkin pertanyaannya karena papanya nanya jemput apa tidak. Sebenarnya Vanessa lebih pengennya sebenarnya tidak perlu ngomong ke siapapun, datang aja jemput. Sebenarnya itu sih lebih kepada itu sebenarnya. Kalaupun Vanessa bilang ya sudah udah banyak yang jemput, dia berharap sebenarnya papanya tetap datang sebenarnya. Cuman karena papanya bilang oh ya sudah papa tidak jemput ya sudah. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya, bukan ya kekecewaannya di situ sebenarnya. Dia berharap sebenarnya walaupun dibilangnya tetap datang, cuman karena mungkin papanya punya kesibukan juga ya sudah kita maklumin lah. Kalau komunikasinya antara Vanessa dengan papanya kita nggak mau tahu, kita tidak pernah ikut campur dan tidak mau tahu. Cuman Vanessa yang itu kan ada lagi ya, kayak misalnya saya naik mobil, naik supir Grab, tiba-tiba ada yang menumpang membunuh, masa supirnya juga disuruh membantu, kan itu nggak bisa.
mereka kan mendapatkan keuntungan. Yang penting tidak ada asusila situ, nggak ada sara. Ya, itu kan hanya bicara gosip itu biasa. Rumpi klarifikasi, lebih parah lagi kan acara rumpi dan lain sebagainya. Tahu Kalau gimana? nggak ada dijebak itu, nggak ada jebakan. Kalau ada permintaan yang itu jangan dinaikkan, kata-kata ikan asin Mana benar nggak sih? buktikan aja. Katanya Geli sudah meminta sebelumnya bahwa statement ikan asin itu jangan dinaikkan via WhatsApp, ada Ya nggak itu buktinya bang? dibuktikan aja nggak ada. Pokoknya bukan masalah itu, siapa yang ngomong dan yang omongan itu bukan siapa yang nyebarin. Memang ini kan konten untuk apa? YouTube channel gitu, ya kan? Kecuali yang ngomong Ray atau Pablo ya dia walaupun punya orang gitu, itu aja simple. Mungkin dari Bang Rihab Apa tuh? kalau nanggapin kita, kalau aku kan udah males nanggapin orang Nikita. pansos. Ya ini kita ini sekarang lagi rame nih hubungi saya nih teman-teman dari seluruh Lawyer. Indonesia di Jabodetabek dan Indonesia. Bang, itu sekarang kita harus laporkan katanya karena itu udah pelecehan terhadap profesi advokat dan ini mungkin akan segera. Ya. Dan bukan cuma jadi ini bukan cuma person saya, tapi ini semuanya. udah profesi. Ini profesi yang dia hina ini. Ya. Jadi ya, siap-siap aja dia. Dan saya pesan karena ini udah hampir marah seluruh Indonesia dari DPC Indonesia, siap-siap aja dia ini bolak-balik akan dipanggil polisi untuk lapor. Kita lihat aja nanti apa bisa terbukti apa tidak. Nanti kita silakan ikuti proses hukum. Kapan akan melaporkan nih bang? Nah ini saya habis dari sini udah tunggu nih mau meeting ini. Dan gini, biar tersampaikan nih, di sini ada media terhadap Nikita Mirzani ya. Ya. Apapun yang dikatakan Nikita ini adalah sudah menghina profesi advokat. Bukan kami yang 12. Dulu ada yang menghina advokat, cuman bilang advokat koruptor itu adalah koruptor. Itu jadi permasalahan dan itu wamen loh yang bilang. Apalagi cuman Nikita gitu. Rakyat biasa, orang biasa yang menghina profesi advokat yang merupakan dan goblok katanya gitu. Dan ini organisasi advokat ini organisasi penegak hukum, bukan organisasi sembarangan. Dan saya rasa teman-teman yang pengacara, yang advokat seluruh Indonesia wajar kalau tidak menerima itu. Itu yang harus. Nggak tahu. Orangnya saya lihat masih nyerang ini mau menghina pengacaranya malas saya lihat. Itu pencemaran nama baik atau atas apa? Ya kalau menurut saya sih pastilah ini lagi mempersiapkan tim hukum untuk penghinaan profesi advokat itu untuk menyerang Nikita Mirzani. Ya kali lari-larian. Ini komentar 30 karat itu sedikit. soal Lu kemarin. percaya nggak kalau berlian itu 30 karat? Tahu gua. Kayaknya soal Barbie kemasan nggak pada sebagai Barbie katanya. Emang benar nyanyi gimana sih? Gimana ya? Gimana nyanyi komentar lu nyanyi? Awas gua jarang-jarang ketemu Sari. Gua masa bodoh amat. Aduh. Nyanyi. Nyanyi. Bentar nyanyi dong nyanyi bentar nyanyi. Soal kejadian yang sebenarnya gitu, jujur kaget banget karena kalau di runut ulang ini kejadian di tahun 2016 ya, kejadiannya di tahun 2016. Saya mengenal beliau di tahun 2015. Kebetulan aku yang mengajak waktu itu nyari beberapa orang yang memang menurut aku ahli di bidang kecantikan gitu. Setelah ketemu beberapa orang, waktu itu yang paling aktif adalah beliau yang paling aktif ke aku. Akhirnya kita bertemu dan kita memutuskan untuk membuat kerjasama ya, yaitu produk kecantikan dengan merek saya. Akhirnya kita bekerja sama membuat produk kecantikan tersebut dengan masa kerja selama 1 tahun. Beliau pun menyetujui adanya kerjasama selama 1 tahun itu. Namun namanya bikin suatu produk itu kan nggak bisa langsung jadi, ada prosesnya beberapa bulan. Di saat beberapa bulan itu kita mulai memahami sifat masing-masing, mulai mengenal satu sama lain. Sampai akhirnya produk itu keluar di tahun 2016, saya lupa persisnya bulan apa, tapi itu di tahun 2016. Nah, selama setahun kita bekerja sama, kita
melihat bahwa antara saya dengan dia banyaknya ketidakcocokan gitu. Saya nggak bisa sebut apa ketidakcocokannya, nanti biar itu di pengadilan aja, kita akan sama-sama ungkapkan gitu. Tapi intinya selama 1 tahun kita merasa banyak ketidakcocokan, dan akhirnya saya memutuskan untuk 1 tahun selesai kontrak 1 bulan setelah 1 bulan sebelum selesai kontrak kita memutuskan untuk tidak meneruskan produk dengan beliau. Akhirnya saya berjalan sendiri membuat produk yang lain. Jadi produk yang sama beliau ini udah nggak berjalan nih ya dari selama 1 tahun kontrak itu selesai. Yang saya tahu, orang itu akan menuntut di saat rugi, di saat terjadi kerugian. Tapi yang terjadi adalah kalau zaman sekarang ini kan biasanya antara artis sama investor, biasanya artis nggak keluar uang ya, bisa cuma jadi brand ambasadornya, yang keluarin uang investor. Di situ baru investor pasti merasa, oh gue udah keluar uang nih, artisnya nggak keluar uang. Nah ini beda, saya dengan beliau keluar uang yang sama, budget nominal yang sama, tidak kurang lebih sedikit tidak ada. Saya nggak mau nggak keluar uang, maunya kita namanya kerjasama harus keluar uang bersama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.